Terima kasih Bang Juma. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu tentang apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, jawabannya sebetulnya ya tentu tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tapi yang pertama saya Hmm. mau menanggapi tadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin berubah atau menjadi ciptaannya sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi saya ingin menggali logika terkait dengan bahwa Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaan. Saya ingat kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertemu, didatangi oleh Tuhan di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya. Nah, apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa? Karena kalau menurut kita, kalau menurut Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptanya. Sementara di situ, ini tentang bicara Kristennya. Saya tidak mau bicara tentang Quran. Saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Zuma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab. Jadi di Alkitab dikatakan di situ bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak. Dalam logika, kalau kita menggunakan nalar logika di situ, berarti Tuhan pun bisa menjadi api. Maka yang Bang Zuma tadi katakan, bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya, ya harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun dalam bentuk api. Karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak. Itu yang pertama tadi, tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya itu, ketika Tuhan ingin mau jadi apapun, Tuhan pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan itu sendiri. Tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak, tapi yang tadi mau saya sampaikan, untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak. Saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak, tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab. Karena yang mau saya luruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab. Nah, itu yang pertama. Jadi itu gimana? Nanti sebelum yang lain, supaya kita interaktif, supaya ini saya pengen mendengar tanggapan Bang Zuma tentang apa yang saya sampaikan barusan, bahwa ternyata Tuhan pun datang bertemu dengan Musa dalam bentuk api. Tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya. Nah, apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu? Oke, baik. Terima kasih ya Bang. Meski saya tidak puas dengan jawaban Abang Saya belum menjawab semua. Iya, Satu-satu iya. supaya interaktif dialognya. Karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan Supaya saya tadi interaktif itu, aja. saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya. Tuhan sekarang, tidak ada. Oke, lanjut. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan, yang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus itu adalah sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Iya, adalah boleh saya jelaskan Tuhan yang dulu? datang. Boleh saya jelaskan dulu? Ya. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan, karena Ya, Tuhan karena pencipta. Yesus adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini, utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada. Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya." Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantaraan tabir, "Lantarani,
kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena Disitulah itulah Tuhan dia datang Oke, Bang. menggunakan sarana daging. Firman itu dibuat menjadi daging, Sabar. menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Sabar. Tuhan datang ke bumi. Bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Tapi Ya itu kan ciptaan. menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Oh, berarti dia nggak bisa jadi manusia. Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia. Tidak. Lah, Tuhan gimana? tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah, inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana Bukan. yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu, berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak Kalau- demikian konsepnya. Begini, Bang, Tetapi, gini, gini, Bang. saya harus jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen, bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia Tetapi jadi manusia. dia tetap Tuhan, ada di Dia dalam jadi manusia. daging. Dia jadi Tuhan manusia. ada di dalam daging. Karena Jadi manusia Tuhan, dia. karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, Berarti dia maka jadi dunia manusia. selesai. Maka Berarti dia Tuhan jadi manusia, datang Bang. menggunakan Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke Berarti dunia. Tuhan berhenti Karena dia- jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Kristen Yesus ini mengatakan- apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus harus ini dipahami. manusia yang Yesus kesurupan itu- Tuhan gitu. Oh, bukan kesurupan. Nah, Lalu? itu nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Abang. Yesus bukan kesurupan, tetapi Abang. Yesus, tapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung, maka kita semua tahu dunia akan selesai. Karena tidak ada Berarti manusia Tuhan yang bisa melihat berubah Tuhan. menjadi manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Bukan berubah, Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan bukan manusia, Ah. tetapi Tuhan datang dalam daging. Berarti Tuhan menjadi. Maka Yesus itu adalah dia Berarti adalah Tuhan, daging, tapi berarti dia Tuhan adalah membentuk Tuhan. diri menjadi daging. Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging, tetapi Tuhan di dalam daging. Karena Kalau dia firman itu Tuhan di dalam menjadi daging, abang, kalau Tuhan di dalam daging, Anda menabrak Kolose 2 nomor 9. itu pemahamanmu Juma. Pemahaman orang Kristen tidak Abang begitu. saya boleh nggak? Tetapi Boleh nggak Tuhan baca Kolose itu 2 nomor datang 9? di dalam daging. Tuhan menjadi firman itu. Karena Tuhan maha segalanya, dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja. Coba Tuhan tenangkan bisa dulu, datang kemana tenangkan saja. dulu abang. Abang dengarkan dulu saya, Enggak, bang. karena pemahamanmu menyesatkan bagi orang Kristen. Saya harus luruskan. Kalau begitu, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Saya tidak mau bacakan aja. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya Yesuslah Tuhan itu. Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia menggunakan daging. Iya, Dan Tuhan Anda menjadi ada di daging. dalam daging itu. Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging. Tidak, Tuhan tidak berubah menjadi daging. Kolose- Tuhan ada di dalam daging. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam dia. Kolose Tuhan tidak 2, bang. berubah. Kolose 2 Anda nomor menggunakan 9. nalar yang keliru. Kolose 2 nomor 9. Yaitu, pemahaman Anda tentang Kolose 2 itu salah. Loh, Karena Kolose 2. Tuhan Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian. Dagingnya. Betul, betul. Berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging. Oh tidak, Tuhan tidak pernah menjadi daging. Lah tubuhnya Yesus ini Dengar, Tuhan. dengar. Tuhan itu datang ke dunia dan firman itu dibuat menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui, bagaimana manusia akan mengenalinya?
Bagaimana manusia akan menerima dia? Orang-orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini. Mengenal Tuhannya, tetapi tidak dalam wujud fisik. Emang Tuhan perlu datang dalam bentuk jadi menurut fisik. saudara, fisiknya Yesus itu Tuhan? Fisiknya Yesus itu adalah daging. Nah, tadi katanya supaya dikenali ada Tuhan. di dalam daging Supaya itu. Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan? Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih Loh, luas, ya memang akan abang yang tidak gunakan nalar, bukan saya. tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Oke. Dia datang ke dunia. Oke. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak Berarti ada. melihat mukanya Yesus. Oke. Oke. Gimana tadi gimana? Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan. Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik. Loh, tadi Ya, katanya tidak supaya ada manusia Tuhan mengenal dalam Tuhan. bentuk fisik. Tadi Mengenal katanya Tuhan supaya dalam manusia bisa ajaran, melihat Tuhan, mengenal maka Tuhan dalam mewujud ajaran jadi yang manusia. mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik. Yesus Loh, itu secara daging adalah Katanya manusia. Tuhan supaya Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya. Loh. Dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Bukan Tuhan. dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Anda Yesus jangan bukan memaksakan Tuhan. Hah? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak. Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Maka Tuhan atau Tuhan bukan? datang. Abang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh. Jadi bukan dalam dagingnya. Dan Jadi dagingnya bukan Tuhan. Dengar makanya, daging itu, firman itu menjadi daging supaya firman, roh, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia. Karena kalau tidak menggunakan daging, maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Tuhan Jadi tidak Yesus akan bukan bisa Tuhan, dilihat oleh kan? manusia. Yesus adalah Tuhan. Tapi Jasadnya? makanya Jasadnya Yesus Tuhan. Jasadnya adalah manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati. Bukan Tuhan tidak Tuhan. mati. Bukan Tuhan. Jasad fisik adalah daging. Bukan Tuhan. Tetapi yang di dalam daging Iya, itu saya adalah tanya. Tuhan. Jasadnya Yesus bukan Tuhan. Jasad itu adalah manusia karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Jasadnya ada di Tuhan atau dalam bukan? daging. Makanya konsepnya Anda pahami. Yesus, Saya tanya, Tuhan itu jasadnya ada di Yesus dalam Tuhan daging. atau bukan, Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi, tapi kau tidak bisa menerima. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Daging, aduh, saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya yang tanya, Bang, daging. Dagingnya sudah saya jawab berkali-kali, daging itu adalah manusia. Tetapi Bukan Tuhan. ada di dalam daging Bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini Itu yang Tuhan. harus pahami. Saya sudah Dagingnya jelaskan Yesus. dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu, maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa dipisahkan. Berarti dagingnya Itu Yesus ada. Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, dagingmu itu adalah rohmu atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Rohmu itu apa? Roh ini adalah dimensi gaib yang ada pada diri saya. Itulah konsep yang ada bahwa Makanya saya tanya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tahu. Yang saya tanya dagingnya. Balik tanya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas Tuhan dagingnya. ada di dalam Dagingnya yang saya sudah bahas. kasih analogi tentang tubuhmu yang kamu jawab tadi. Rohmu itu adalah dimensi jalai.
Sama Oh. dengan Tuhan itu ada di dalam daging. Tubuhku ini, dagingku ini bukan roh. Makanya ya daging Yesus yang mati adalah daging manusia. Saya Dan untuk tanya, tujuan dagingku Tuhan, ini bukan roh. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti Tapi bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak bisa Berarti disekat-sekat dagingnya Yesus antara bukan dan Tuhan. manusia. Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan manusia. Inilah konsep pemahaman Anda yang keliru sehingga Anda terus bertendensi. Yang saya kepada tanya, Kristen. Saudara Ferdinand, yang saya sudah hormati, jawab, wahai yang Zuma. pintar katanya, Daging yang itu adalah cerdas. manusia. Yang saya Sudah tanya, jawab. apakah dagingnya Yesus ini Tuhan Saya atau sudah manusia? jawab, daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Oke, Dan tidak berarti bisa dagingnya disekat-sekat. Yesus bukan Tuhan kan? Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan roh. Ketika itu disekat maka kau mati, Zuma. Kalau rohmu itu terangkat pergi dari dagingmu, maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu Oke. tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan, tidak bisa begitu konsepnya. Sekarang- Pahami itu. Makanya Oke, kalau sabar. Anda bertendensi negatif, Udah dulu. apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa Sabar Anda dulu, terima. sabar dulu. Saya Sabar dulu, sabar. sabar. Saya Sabar sabar, dulu. tetapi saya harus bicara tentang ini. Gitu. Sabar dulu, Bang. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang daging. Keilahian. Dagingnya Kenapa Yesus daging ini itu yang penuh penuh. keilahian? Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Kalau di Kalau dalam Allah, Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. sabar, Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan Baca Efesus 2 nomor 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Tidak begitu Ayatnya yang isinya. salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong Kau bacakan. baca. Tolong Kau bacakan buka saya. Dibaca di saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Loh, Hah? Ini orang akademisi. kau baca Alkitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang Coba- kau bacakan coba itu buktikan. salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Saya Efesus sudah 2. baca, tapi Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. bacakanlah apa isinya. Saya Baca, tanggapi. baca Bang. Baca Bang. Tanggapilah. Apa? Baca, Bacakan, baca. saya akan Anda tanggapi. mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyanggah dalil saya. Loh. Karena yang kau kutip itu, yang Salah. kau bacakan, Salah. tidak Ya, begitu baca yang isinya. benar. Abang yang punya yang benar, baca. Bacalah, kan kau yang Salah, mendalilkan. punya saya salah. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Itu untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Kok Baca. kapasitas? Saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Loh, saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya Saya tidak punya akan membaca salah. ayat di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar, bacalah. Ya bacalah di situ, coba. Salah punya saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Cuma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya Karena abang yang Anda benar. tidak membaca secara lengkap. Baca secara Yesus, lengkap. kalau Kita begitu baca jelaskan. tiga nomor ini, baca Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Ya, sampai nomor 8. Sebentar. Hmm. Jadi itulah makanya saya bilang Efesus 6 berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Efesus 2. Jadi apa ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah. Kau ngomong Efesus isinya yang kau baca salah. Sekarang setelah Anda tahu, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita juga bersama dengan dia di sorga. Itu Efesus 2 ayat 6. Yang kau kutip tadi apa? Nomor Tentang 7-nya. daging. Nomor Jadi 7-nya. kau asal mengutip. nomor 7-nya.
ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Nomor Makanya kau 8. asal mengutip ayat. Nomor Itulah 8. yang mengapa semua jadi sesat kau bikin. Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi di mana di sana bicara tentang daging? Coba masuk di Kau asal Filipi 2. mengutip. Kau Coba kutip masuk di aja Filipi Efesus 2. sudah salah. Saya tidak mau lagi karena kau sudah salah-salah. Begitu aja. Jangan ketawa cuma. Kau asal kutip dan selama ini banyak orang menjadi bodoh karena kau asal kutip. Sekarang masuk di Filipi 2. Itu kan cuma pengantar untuk menyemangati abang. Pengantar menyemangati, jangan ngeles. Memang kau tidak tahu tentang Alkitab. Cuma kau asal bicara. Makanya kau mau memecat tentang daging dan roh. Baca Filipi Begitu 2. saya jawab tadi Kita tentang masuk ke dalam intinya. Filipi 2 masuk. Masuk. Jadi jangan cacah-cacah bisa tentang roh dan daging. Saya yang baca ya. Kalau kau ingin mengetahui rasa anggur, minum anggur, jangan minum air. Saya baca ya. Makanya saya tanya, Alkitab mana yang kau baca? Saya baca lembaga detektif Indonesia. Atau Alkitab yang jelas? Tuhan Anda itu Theos, Pak. Bukan Allah, Theos. Itu bahasa lain dalam sebutan. Kalau orang Ibrani malah bilang Yahweh, Elohim, segala macam. Terus kenapa jadinya ke Allah? Kenapa jadinya ke Tuhan yang umat Islam? Saya tidak bicara tentang Allah, saya bicara tentang Tuhan. Yesus itu adalah daging. Di dalamnya ada Tuhan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan perdebatan atau diskusi antara Zuma dengan Ferdinand Huta Hayan ya. Jadi dari hasil diskusi mereka kita sudah bisa menilai mana yang ngarang, mana yang ngaur, dan mana yang benar-benar mengerti isi kitab suci. Nah, si Zuma ini asal saja dia sudah ngerocos, sudah besar suara, dan itu dinilai oleh pengikut-pengikutnya sebagai orang yang hebat membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Dan kita lihat tadi ya, dia malu ketika dia menyebutkan isi ayat dan alamat dengan cara yang salah. Itulah sebabnya Ferdinand tadi tidak membacakan, bahkan dia suruh Zuma. Kenapa Ferdinand tidak mau membacakan dari awal tadi tentang ayat yang dimaksud tentang Efesus 2 ayat 6 sampai 8 itu? Karena memang bukanlah isinya seperti yang disampaikan oleh si Zuma. Jadi karena malu dia tadi, maka dia mengatakan itu hanya sebagai pengantar saja. Kita masuk pada intinya, yaitu pada Filipi 2. Nah, sebenarnya yang dimaksud si Zuma itu sebenarnya tadi mungkin Filipi 2 itu. Nah, jadi tetapi dia mungkin salah kutip alamat itu karena memang dia tidak mengerti sebenarnya isi kitab suci ya, sehingga apa-apa dia sebutkan tapi alamatnya salah, sehingga dengan itu nyata bagi kita bahwa Zuma hanya ngarang cerita dan dia juga buta konteks terhadap Alkitab itu sendiri. Nah, itu sudah jelas ya di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah ketika Allah, ketika firman-Nya jadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan? Sekali-kali tidak, karena dia dari dulu, dari kekal sampai kekal, dia tetap Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus itu dikatakan sebagai Allah? Karena memang pada hakikatnya dia adalah Allah. Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan kita lihat dan kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya, itu sudah jelas pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Itulah sebabnya Yesus dikatakan sebagai Allah, karena itulah hakikatnya. Nah, jadi dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 19 bahwa di sana Yesus itu dia adalah Allah, di mana seluruh kepenuhan Allah tinggal berdiam di dalam dia.
berdiam di dalam daging itu. Nah, jadi bukan masalah dagingnya, karena yang dipermasalahkan si Juma itu apakah daging Yesus itu adalah Tuhan. Nah, teman-teman, kita percaya ya bahwa Yesus itu dia seutuhnya manusia dan dia sepenuhnya Allah, karena seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia dan melalui dialah diciptakan segala sesuatunya. Nah, jadi itu si Zuma ngotot dan tidak terima apa yang menjadi jawaban Ferdinand Huta Hayan tadi. Sudah jelas bahwa daging Yesus adalah daging manusia seutuhnya, karena seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Itulah sebabnya dia dikatakan sebagai Tuhan, sebagai Kurios, sebagai Adonai yang berkuasa. Dialah Tuhan, dan jelas apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa kepadaku diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kuasa apa yang dia dimiliki di dunia ini? Ketika dia membuktikan kuasanya, dia berkuasa menghidupkan orang-orang mati, dan dia berkuasa mengusir roh-roh jahat. Dia dengan gampangnya dia berkuasa juga menyembuhkan orang-orang sakit, apapun itu teman-teman, roh-roh jahat dia berkuasa atas mereka. Dan kuasanya di surga, dialah pemilik surga itu teman-teman ya. Dan sudah jelas bahwa dia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, bagi pengikut-pengikutnya. Itu luar biasa jaminan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang sudah menjamin bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dan jalan menuju tempat yang dia sediakan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu sudah deal, itu sudah clear ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Imam, Yesus adalah Hakim. Dia adalah Hakim di atas segala hakim. Dialah yang mengadili nanti manusia terhadap dosa-dosa mereka. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.